Ya, pemirsa, kembali di Market Review, kinerja ekspor produk kimia yang terganjal trade remedies di negara tujuan dipastikan akan terganggu. Meski demikian, dampak tersebut masih dinilai bisa diminimalisir jika pelaku usaha dan otoritas negara saling bekerja sama dalam proses penyelidikan. Kinerja ekspor produk kimia yang terganjal trade remedies di sejumlah negara tujuan dipastikan akan terganggu. Meski demikian, dampak masif ini masih dinilai bisa diminimalisir jika perlu usaha dan otoritas negara saling bekerja sama dalam proses penyelidikan. Direktorat Pengamanan Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa pengenaan bea masuk tambahan telah mengakibatkan penurunan ekspor produk kimia. Selain itu, besaran dampak tersebut juga sangat tergantung pada jenis produk dan nilai tarif tambahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta para pelaku usaha untuk kooperatif dengan stakeholder untuk mengoptimalisasi proses pembelaan. Dengan demikian, nantinya jika trade remedies jadi diberlakukan, akan tercipta peluang tarif yang lebih rendah dibandingkan pesaing lainnya. Adapun dalam berbagai kasus, sebagian otoritas negara penuduh juga tengah memberlakukan professional duty atau tarif sementara sebagai bantuan bagi industri domestik yang telah mengalami dampak dari besarnya impor produk serupa. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, untuk melanjutkan perbincangan di paruh kedua ini sudah terhubung Mas Ahmad Heri Firdaus, Ekonomi Indef. Selamat pagi, Mas Ahmad. Halo. Halo, Mas Ahmad, selamat pagi. Ya, halo pagi. Ya, Mas Ahmad, apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan baik? Iya, bisa. Baik, oke. Mas Ahmad, mengenai trade remedies yang dituduhkan kepada Indonesia, berbagai macam lah komoditas ataupun produk-produk yang dihasilkan dari Indonesia ke negara tujuan. Menurut Anda, apa yang kemudian membuat Indonesia cukup sering dituduhkan melakukan berbagai macam practices yang mungkin akhirnya membuat negara-negara tujuan ekspor ini melakukan penyelidikan terhadap Indonesia? Ya, jadi dalam liberalisasi perdagangan yang saat ini sudah semakin mengurangi tarif ya atau mereduksi tarif, itu kan konsekuensinya sebenarnya banyak negara di dunia ya di sisi lain ini mereka meningkatkan hambatan yang bersifat non tarif seperti itu. Nah, sebenarnya ini bukan hambatan, tapi aturan-aturan yang sifatnya ini tidak ada kaitannya dengan tarif gitu. Jadi yang namanya kita melakukan kesepakatan untuk melakukan integrasi ekonomi, baik itu dalam hal perdagangan barang, jasa, ataupun aliran modal, tentu saja banyak aturan-aturan yang harus atau yang sudah wajar diterapkan oleh negara-negara yang bersangkutan seperti itu. Nah, contohnya Indonesia ataupun negara-negara lainnya yang mereka cukup perhatian atau concern terhadap perlindungan keselamatan konsumen, kemudian keamanan lingkungan, ya, kemudian juga bagaimana supaya menghindari terjadinya dampak negatif dari keberlangsungan liberalisasi perdagangan tersebut. Jadi sebenarnya meningkatkan katakanlah non tarif measure seperti itu ya, non tarif measure atau NTM itu merupakan hal yang wajar-wajar saja dilakukan sebuah negara yang telah menyepakati untuk melakukan kerjasama perdagangan internasional. Karena kalau kita lihat di data di WTO sendiri, sebenarnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, kemudian Uni Eropa, Jepang, China, bahkan sampai negara ASEAN sendiri itu sebenarnya mereka banyak sekali memberlakukan yang namanya non tarif measure. Justru Indonesia itu yang paling sedikit menerapkan non tarif measure gitu ya, relatif lebih sedikit dibanding Malaysia, Thailand gitu ya, India, China gitu. Kita paling sedikit. Artinya apa? Kalau kita menetapkan non tarif measure relatif lebih sedikit, artinya kan produk-produk impor itu sebenarnya tidak ada hambatan atau tidak ada yang mengatur, mereka bebas-bebas saja masuk sini gitu. Nah, sementara kalau produk dari negara berkembang misalnya seperti Indonesia mau masuk ke pasar-pasar negara-negara yang lebih katakanlah relatif lebih maju, ke Australia, di Jepang, itu mereka mensyaratkan banyak hal. Oke, mereka tidak memberlakukan tarif. Tapi yang non tarif ini cukup memberatkan gitu ya sebenarnya bagi negara-negara Indonesia, di mana kita harus memperhatikan yang namanya standar, kemudian kualitas, ya, kemudian keamanan lingkungan,
kemudian kandungan kesehatan segala macam. Nah ini negara-negara yang ingin mengekspor ke sana ini harus bisa memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Nah kita sebenarnya kan juga ingin concern terhadap perlindungan konsumen gitu ya, kemudian keamanan lingkungan dan seterusnya dan semacamnya. Nah sehingga juga menurut saya wajar-wajar saja apabila Indonesia melakukan kebijakan yang seperti itu tadi, artinya kita sedikit serius untuk meningkatkan yang namanya NTM. NTM itu kan banyak ya, salah satunya adalah trade remedies seperti itu. Nah kenapa ya, karena kita ingin ya supaya perdagangan internasional atau liberalisasi perdagangan yang sudah kita sepakati ini berjalan dengan fair gitu, tidak ada yang namanya kecurangan gitu ya. Kita ingin berjalan dengan fair, kemudian kita ingin benar-benar bekerja sama yang saling menguntungkan gitu, tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Intinya seperti itu. Ada perlakuan yang kurang fair lah terhadap Indonesia ataupun mungkin negara-negara berkembang jika kemudian bicara mengenai supply chain, perdagangan global, apalagi Indonesia jika ingin memasuki market negara-negara maju. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Ahmad, kita akan jeda sejenak dan tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Baik.